Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Membuka Pikiran yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 45 dan 46. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas hanya menceritakan 2 kali peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Pertama, saat Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Kisah ini telah kita dengar dalam bacaan Injil kemarin. Kedua, Yesus menampakkan diri kepada semua murid seperti kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Dikisahkan bahwa kedua murid itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya." Saudara-saudari terkasih, dari bacaan Injil pada hari ini, kita melihat bagaimana para rasul yang belum percaya pada kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Yesus yang menampakkan diri kepada mereka, para murid sangat terkejut dan takut. Bahkan para murid menyangka bahwa Yesus adalah hantu. Hal ini dapat kita pahami sebab para murid belum pernah memiliki pengalaman melihat orang mati yang bangkit lalu menampakkan diri. Selain itu, para murid juga masih belum percaya dan belum sepenuhnya ikhlas melepaskan Yesus yang wafat secara mendadak dan penuh rahasia. Dan dalam keadaan para murid yang masih ragu-ragu dan takut, Yesus menjelaskan isi kitab suci bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Artinya, kalau para murid membaca dan mengerti kitab suci, maka mereka akan memahami siapa Yesus. Yesus bukan manusia biasa yang takluk kepada kematian. Justru dengan kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka Yesus bisa masuk ke ruangan yang terkunci.
Saudara-saudari terkasih, usaha Yesus untuk menjelaskan kerajaan Allah dan tentang siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya tidak hanya dilakukan pada waktu Yesus masih hidup. Sebaliknya, sesudah peristiwa kebangkitannya, Yesus pun masih menjelaskan kepada para murid siapa dirinya. Dengan cara itu, Yesus berusaha untuk membuka pikiran para murid yang sulit untuk percaya. Bagi Yesus sendiri, pemahaman para murid tentang siapa dirinya amatlah penting. Sebab bila Yesus gagal membuka pikiran para rasul, maka perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah selama 3 tahun sampai menderita dan wafat di kayu salib akan sia-sia. Jikalau para murid tidak percaya bahwa kematian Yesus adalah pintu masuk menuju kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Kenyataan yang sama banyak dialami umat Kristiani saat ini. Banyak di antara kita yang pikirannya masih tertutup oleh banyak persoalan, sakit, dan penyakit. Karena itu, kita membutuhkan pencerahan baru. Kita butuh rahmat Tuhan supaya pikiran kita yang masih ragu-ragu dan takut dapat teratasi. Selama pikiran kita tertutup, kita menganggap bahwa Yesus telah mati sehingga tidak dapat menolong kita. Saudara-saudari terkasih, pikiran kita bisa tertutup karena banyak hal. Ada orang yang merasa dirinya pintar, sehingga dia tidak mau terbuka untuk menerima masukan maupun teguran dari sesama. Dengan demikian, kepintaran atau kepandaian menjadi satu penghalang bagi manusia. Ada juga penghalang lain, yakni ketika seseorang kehilangan anggota keluarga atau seseorang yang sangat dicintainya. Saat kehilangan orang yang dicintai, manusia bisa menutup dirinya kepada Allah dan sesama. Allah dianggap tidak peduli dan tidak mencintai dirinya karena Allah membiarkan orang yang paling dicintainya meninggal. Dalam keadaan seperti itu, terkadang berbagai masukan dan saran dari orang lain akan menjadi sia-sia. Sebab orangnya sendiri sudah tidak mau dinasehati lagi. Selain itu, ada pula orang yang disakiti dan dikhianati orang yang begitu terdekat dengan dirinya. Dalam ketiga contoh ini, kepintaran, kehilangan orang yang dicintai, dan pengalaman disakiti dan dikhianati oleh orang yang terdekat dapat membuat seseorang menutup pintu hati. Tetapi bagi orang-orang yang demikian, Allah lebih berusaha membuka pikiran dan memberikan damai-Nya. Apakah selama ini kita sudah membuka pikiran kita untuk menerima kehadiran Allah dalam hidup kita yang membawa damai sejahtera? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan dan penampakan-Mu telah membuka pikiran para rasul, termasuk kami para pengikut-Mu, bahwa kematian menjadi pintu masuk menuju kehidupan kekal.
bantulah kami untuk percaya bahwa Engkau telah bangkit dan kini hidup tanpa dibatasi ruang dan waktu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.